Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan teori stakeholder. Konsep stakeholder pertama kali dikembangkan oleh Freeman untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan atau corporate behavior dan kinerja sosial. Menurut Gomi dan Leong, tahun 2013, teori stakeholder yang mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholder. Fokus utama dalam teori ini yaitu bagaimana perusahaan memonitor dan merespon kebutuhan para stakeholdernya. Menurut Gray et al. 1995. Menurut Ghazali dan Hariri menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberi manfaat bagi para stakeholdernya. Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik atau shareholder sebagaimana yang terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas, yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan atau stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Kelangsungan dan keberhasilan usaha dapat diraih dengan cara mempunyai hubungan yang baik antara manajemen dengan stakeholder. Berdasarkan asumsi teori stakeholder, perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada shareholder atau pemilik perusahaan, melainkan kepada pihak stakeholder atau pihak luar perusahaan yang menunjang kelangsungan operasional perusahaan. Pihak luar yang berperan dalam kelangsungan operasional perusahaan antara lain pemerintah dan lingkungan sosial. Pemerintah memberikan perlindungan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional usahanya, dan perusahaan wajib melakukan imbal balik kepada pemerintah dengan cara pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Teori stakeholder secara eksplisit mempertimbangkan akan dampak kebijakan pengungkapan perusahaan ketika ada perbedaan kelompok stakeholder dalam sebuah perusahaan. Pengungkapan informasi oleh perusahaan dijadikan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok atau stakeholder. Esensi teori stakeholder tersebut di atas jika ditarik interkoneksinya dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi expectation gap dengan masyarakat atau publik sekitar guna meningkatkan legitimasi atau pengakuan masyarakat. Ternyata terdapat benang merah. Untuk itu perusahaan hendaknya menjaga reputasinya, yaitu dengan menggeser pola orientasi atau tujuan yang semula semata-mata diukur dengan economic measurement yang cenderung shareholder orientation, lebih memperhitungkan faktor sosial atau social factors sebagai wujud kepedulian dan keberadaan terhadap masalah sosial kemasyarakatan atau stakeholder orientation. Agency teori keagenan, yaitu hubungan antara dua pihak, yang pertama pemilik atau prinsipal dan yang kedua manajemen atau agen. Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya. Menurut Astria tahun 2011, akan tetapi dengan berkembangnya perusahaan yang semakin besar mengakibatkan sering terjadinya konflik
antara pemilik dan manajemen dalam hal ini adalah pemegang saham atau investor dan pihak agen yang diwakili oleh manajemen atau direksi. Agensi teori. Agen dikontrak melalui tugas tertentu bagi prinsipal dan mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban, yaitu memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang besar. Konflik keagenan timbul antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri dan juga bagi shareholders. Menurut Putra tahun 2012. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah teori yang timbul antara dua pihak, yaitu pemilik dengan manajemen. Kedua pihak ini memiliki tujuan yang berbeda. Pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya, sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus yang besar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.